Di video Talking Marketing kali ini saya akan kasih tahu 5 alasan utama kenapa sih bisnis Anda ini butuh banget yang namanya content creator. Nah, buat Anda yang seorang pengusaha atau Anda yang memiliki bisnis online, pasti sering dengar istilah content is the king. Dan di setiap seminar, webinar, atau training tentang digital marketing, pasti deh nggak jauh-jauh dari dua hal, yaitu iklan digital dan content marketing. Sedangkan permasalahan mendasar dari para pengusaha yang baru mau terjun ke persaingan digital adalah how to create the content, gimana caranya bikin konten yang bagus. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang peran penting seorang konten kreator dalam bisnis Anda dan bagaimana cara memilih konten kreator yang tepat. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dong untuk klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini agar selalu membuat video-video bermanfaat setiap minggunya. Oke, sesuai namanya, konten kreator itu adalah orang yang berprofesi membuat konten, termasuk konten untuk tujuan promosi bisnis. Nah, konten yang dibuat sama seorang konten kreator itu biasanya berbentuk desain grafis, artikel, video, e-book, infografik, foto, dan lain sebagainya. Jadi, Anda bisa menggunakan konten-konten tersebut untuk diposting di beberapa media digital seperti blog, email, media sosial, YouTube, website, e-commerce, dan lain sebagainya. Konten kreator ini kerjanya sesuai dengan brief dari brand owner atau brand manager untuk apa nanti tujuan pembuatan kontennya. Misalnya, tujuan kontennya ini untuk meningkatkan brand awareness di media sosial. Jadi nanti ya konten yang dibuat akan berisi berbagai informasi menarik tapi tetap relevan dengan produk atau jasa yang dijual. Atau misal juga tujuannya adalah untuk promosi. Ya nanti akan dibuatin konten yang mengandung ajakan untuk membeli produk atau jasa itu, seperti berapa harganya, belinya di mana, dan informasi lainnya. Nah sekarang karena Anda sudah tahu apa itu konten kreator, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alasan kenapa sih bisnis Anda ini butuh banget seorang konten kreator. Yang pertama dan yang paling utama adalah karena konten kreator dapat memudahkan Anda untuk membuat konten-konten yang menarik. Perlu diingat, dalam menjalankan strategi konten marketing, Anda membutuhkan konten yang menarik dan berkualitas. Masalahnya, untuk membuat konten yang menarik itu bukanlah hal yang gampang. Karena konten itu terdiri dari konten visual, konten tekstual, dan konten audio. Masing-masing konten juga memiliki tingkat kesulitan sendiri, jadi perlu dikerjain sama orang yang mempunyai skill dan berpengalaman di bidangnya. Dan kalau Anda mau mengerjakan pembuatan konten marketing sendiri, ya Anda harus mau untuk mempelajari keterampilan baru, misalnya desain grafis atau video editor. Anda juga harus rela membuang waktu, tenaga, bahkan uang untuk melakukan trial error, mencoba membuat konten yang bagus dan menarik. Lanjut ya, ke alasan yang kedua kenapa Anda harus menggunakan jasa konten kreator adalah supaya bisa membangun konsistensi branding. Dalam hal branding, kunci utama yang gak boleh dilupakan adalah konsistensi. Nah, seorang konten kreator mampu merealisasikan pesan brand ke dalam karya unik dan menarik tanpa merusak konsistensi brand. Misalnya dalam penggunaan font, warna, dan tone dalam sebuah konten foto atau desain grafis, seorang konten kreator harus mengikuti brand guideline, yaitu panduan yang sesuai dengan image brand. Jadi saat audiens melihat sebuah konten, mereka bisa langsung mengingat brand Anda karena dipicu oleh warna, font, atau tone yang selama ini melekat pada brand Anda. Next, ke alasan yang ketiga kenapa Anda membutuhkan konten kreator adalah agar membantu Anda tampil sebagai expert. Konten yang relevan dan bermanfaat dapat membantu pelanggan mengenal Anda sebagai ahli di bidangnya. Dengan begitu, bisnis Anda juga semakin dipercaya oleh pelanggan. Dalam hal ini, peran konten kreator akan sangat membantu Anda dalam menciptakan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kan produk atau jasa yang Anda jual harus bisa menyelesaikan masalah atau minimal memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk itu Anda butuh konten marketing yang dapat menjelaskan keunggulan produk atau jasa Anda dalam hal tersebut. Oke, peran penting seorang konten kreator yang keempat adalah untuk membantu Anda dalam merencanakan strategi konten marketing.
Seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa dalam branding itu yang penting adalah konsistensi. Nah, sama halnya dengan membuat konten marketing. Gak cuma harus menarik dan mengandung brand identity, tapi konten marketing juga harus diproduksi secara konsisten. Jika audiens melihat konten Anda secara terus-menerus, pasti pesan brand akan lebih mudah diingat. Dan data menunjukkan bahwa calon konsumen akan cenderung membeli produk atau jasa yang setidaknya pernah mereka lihat iklannya 3-5 kali. Dan jika Anda membuat konten marketing yang konsisten, itu dapat memudahkan Anda mengkomunikasikan banyak hal kepada audiens, sehingga mereka lebih mengenal dan lebih percaya kepada brand Anda. Membuat konten konsisten membutuhkan strategi dan perencanaan yang tepat. Kadang kita bisa kehabisan ide dan bingung mau bikin konten apa lagi. Itulah peran penting seorang konten kreator yang akan terus-menerus mencari ide baru dan menarik untuk konten marketing Anda. Terakhir, alasan kenapa Anda harus bekerja sama dengan seorang konten kreator atau creative agency adalah karena dapat membantu konten Anda lebih mudah ditemukan. Konten marketing yang efektif bukan hanya harus dibuat menarik, tapi juga harus bisa menjadi pembeda antara konten-konten lainnya yang udah banyak banget bertebaran di dunia digital, sehingga konten Anda lebih mudah ditemukan oleh audiens. Selain itu, konten marketing juga harus bisa ditemukan oleh mesin pencarian seperti Google. Misalnya, dalam hal konten artikel, e-book, atau konten marketing di dalam website, itu kan harusnya menerapkan strategi SEO atau Search Engine Optimization. Misalnya, penggunaan kata kunci yang tepat, mengedepankan kualitas konten yang baik, dan lain sebagainya. Nah, untungnya konten kreator dapat membantu Anda membuat konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga SEO friendly. Jadi, konten Anda bisa lebih mudah muncul di ranking 1 pencarian Google. So, gimana? Anda sekarang sudah paham kan alasan kenapa konten kreator itu sangat penting dan dibutuhkan dalam bisnis Anda? Sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya memilih konten kreator yang baik melalui 5 kriteria berikut. Yang pertama, konten kreator itu harus punya ide-ide yang kreatif. Ini sih jelas banget ya, karena sebagai seorang pencipta konten harus punya segudang ide supaya bisa bikin konten menarik dan orisinil. Tapi walau konten harus menarik, konten marketing juga perlu sesuai dengan tujuan bisnis Anda, supaya promosi konten yang dibuat bisa sukses dan sesuai target. Yang kedua, konten kreator juga harus mempunyai kemampuan riset yang baik. Karena hasil konten yang baik bisa didapatkan melalui banyak cara, salah satunya dengan melakukan riset. Riset juga akan membuat konten Anda lebih sesuai dengan yang dibutuhkan target pembaca. Apalagi di zaman sekarang, sebuah tren dapat berubah secara cepat. Jadi ketertarikan audiens juga cepat berubah-ubah. Nah, kriteria konten kreator yang baik ketiga adalah mampu menguasai tools pendukung. Selain harus memiliki skill dan pemahaman yang baik, konten kreator juga perlu menguasai berbagai tools pendukung untuk menghasilkan karya lebih maksimal. Misalnya dalam hal foto editing atau video marketing, kan harus menguasai setidaknya 1-2 tools editor supaya bisa menghasilkan konten yang profesional. Bukan hanya tools untuk editing, konten kreator juga setidaknya harus mampu menguasai beberapa tools analitik seperti Google Analytics untuk memantau, mengevaluasi, dan memaksimalkan kinerja konten yang dibuat. Oke, yang terakhir, seorang konten kreator yang baik harus bisa berkomunikasi dengan baik. Hal ini juga penting banget agar nggak terjadi miskomunikasi dalam berkoordinasi dengan Anda. Jadi, proyek yang Anda jalankan bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat. Selain itu, konten kreator juga harus mengkomunikasikan pesan brand ke dalam berbagai jenis konten marketing yang dibuatnya. Nah, aku ngelihat ya, content creator tuh agak beda. Kita itu punya yang namanya digital asset. Berawal dari bikin konten untuk menarik audiens di social media. Audiens, followers, subscribers, ini tuh digital asset bagi content creator. Semakin gede, semakin tinggi juga bargaining power kita ke brand atau sponsor. Karena creator yang followersnya 100.000, pasti satu paid kontennya lebih mahal dong daripada creator yang followersnya 10-20.000. Nah, digital asset inilah yang akan menjadi income bagi kita di kemudian hari. Dan ini perlu kita kembangkan.
Gimana caranya biar audience engagement kita lebih tinggi dan lebih besar lagi? Salah satunya adalah dengan investasi. Tapi bukan investasi di produk keuangan. Kan nggak mungkin kita investasi saham terus tiba-tiba followers kita makin banyak kan? Nggak nyambung. Content creator dan kita semua harus investasi di alat yang bisa bikin kita jadi content creator atau profesi kita lainnya yang jauh lebih baik lagi. Nah, investasinya tuh aku bagi jadi 2, hardware dan software. Nah, setelah kita udah invest di hardware dan software, semoga kita udah bisa mulai monetize konten kita ya. Ada beberapa sumber penghasilan content creator yang aku coba bagi jadi 3. 1, dari iklan atau AdSense YouTube. 2, dari brand, seperti sponsor, endorsement, atau kode referral produk. Ketiga, dari audience, seperti merchandise, jualan produk atau jasa, dan membership komunitas kayak YouTube Premium.